Saudara, saat ini saya akan mengajak berbincang seseorang yang pernah bekerja di Kamboja sebagai CS ataupun Customer Service perusahaan judi online di sana. Dan faktanya adalah dia juga pernah mengalami tindak kekerasan ataupun disiksa selama bekerja di Kamboja. Untuk visual, nama, dan identitas tentu akan kami samarkan. Mas, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami. Gimana? Judi online, Kamboja. Oh, saya bilang, wah, baru 2 bulan bebas nih. Nggak punya uang, udah saya ikut bikin paspor. Berarti awal mulai ini tahu dari dalam lapas? Dalam lapas, penjara. Dan bosnya itu bekas bos narkoba juga. Bos judi online? Judi online itu bekas keluar dari lapas penjara juga. Dia itu bos narkoba. Kelengkapannya apa aja, Mas? Paspor aja kah? Paspor sama ini, permin, izin kerja. Ini visa ya? Nah, itu bisa kerja. Visa kerja, oke. Ini ada nama, posisi staff, Crown Resort ini ya? Nama perusahaan Nama tempat kita. ini dikeluarkan langsung dari bekerja di situ, ya. pihak negara Kamboja ya? Pemerintah Kamboja ya? Betul, mereka mendukung untuk perjudian. Oke, dan ini paspornya ya? Ini paspornya. 2 kali berangkat saya ke sana. 2 kali berangkat. Alurnya gimana, Mas? Apakah langsung ke Kamboja atau melalui negara lain dulu, transit? Transit dulu buat ngelabuin imigrasi kita. Oke, ke negara mana? Thailand, Thailand. perbatasan. Ini juga ada tiket pesawatnya ya? Ada. Oke. Berarti setelah imigrasi Thailand langsung ke Kamboja, prosesnya semudah itu? Semudah itu. Setelah tiba di Kamboja, apa yang dilakukan, Mas? Langsung bekerja kah? Atau mungkin ada semacam pelatihan? Pelatihan, terus belanja segala macam kebutuhan kita turun. Pelatihan apa yang dikasih oleh? Cara transaksi di panel, Transaksi untuk... deposit dan withdraw. Berarti customer service ini untuk menampung deposit yang masuk? Betul, Itu situs judi online-nya yang dipasarkan di Indonesia? betul. Pegawainya juga orang Indonesia? Orang Indonesia. Bosnya? Bosnya orang Indonesia. Bosnya orang Indonesia juga? Oke. Pendapatannya di situ berapa? Itu 7.500 transaksi dikali misalkan ambil pahitnya 50.000 ya, 315 juta sehari. 15 juta? 315 juta sehari. 7.500 transaksi. Tapi kalau pendapatan Mas sendiri? Kalau pendapatan saya gajinya ya 5 juta, uang makannya dolar ya, $300. Nanti dapat bonus 3 bulan sekali. Sebelum rekaman ini dibuat, pernah bercerita bahwa ada kekerasan. Itu bisa diceritakan nggak kronologisnya gimana? Ada kekerasan. Waktu itu saya buat pas shift malam. Itu saya bertiga sama teman saya kan, satu shift itu. Pas penggantian shift, dicek semua uang sebelumnya kan, sebelum ganti shift itu harus ada pengecekan uang tuh. Klop nggak dengan Excel. Kalau klop boleh pulang. Kalau nggak klop dipertanyakan. Nah, sedangkan itu pas hari itu nggak ada uangnya, kosong. Kosong? Dicuri lah katakan. Curi, betul, dipindahkan ke rekening lain. Nah, langsung leader saya telepon, dia keluar, dia telepon, datanglah orang lokal Kamboja. Datang main hantem aja, bertiga dihantem udah. Di bagian apa? Di Ini mata saya ini. Oh, ini masih ada bekasnya? Masih ada bekas itu. Berapa orang kira-kira yang bekerja di satu perusahaan judi online itu? Ratusan orang satu gedung itu. Mas bekerja seperti itu di perusahaan judi online 2 tahun. 2 tahun itu bisa diceritakan mungkin pada saat, kan tadi ada 3 perusahaan, pergantiannya itu kenapa berpindah dari satu perusahaan ke Itu perusahaan? dia, yang awal itu saya nggak terima dong, bukan saya yang ngambil uangnya kan. Saya cari di grup Di grup Facebook. Itu banyak lowongan kerja perusahaan judol di Kamboja. di Kamboja. Ada yang DM, Mas di mana posisi kali? Saya di Poipet nih, dekat pasar, ada namanya saya lupa tuh pasarnya. Pasar. Ya udah, berapa tembusnya? 25 juta. Oke, itu 25 juta bayar ke Mas. Perusahaan yang pertama saya itu, ya, perusahaan itu, saya kayak dijual belikan. Memang harus seperti itu? Harus seperti itu. Tidak bebas pindah? Ya, karena kan mereka ngeluarin ongkos buat kita kemari ya. Paspor otomatis ditahan sama mereka. Ya, seperti perdagangan orang. Iya betul, perdagangan orang. Tadi pada saat Mas bekerja di Kamboja,
Itu kan kurang lebih 2 tahun berarti ya. Sampai akhirnya Mas memutuskan untuk pulang itu kenapa? Sedikit saya punya keluarga ya di rumah, ya anak, udahlah saya udah cukup lah, udah lumayan lah bisa bawa pulang uang lah sebenarnya. Hidup di sana emang gimana ya, capek juga sih Mas dibilang, tapi lumayan bonusnya juga ada. Tapi ya konsekuensinya juga disiksa. Bisa. Kalau ada yang ingin bisa Mas sampaikan kepada pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas judi online, Mas punya pengalaman, apa yang kiranya harus dilakukan pemerintah untuk betul-betul kalau memang serius memberantas judi online, apa yang kiranya harus diperhatikan? Imigrasinya ya Pak ya. Imigrasi. Otomatis kalau kita pernah ke Kamboja Pak, ini ada cap Kambojanya Pak. Yang cuti nggak boleh balik lagi, satu tangkap aja. Harus benar-benar cuti di imigrasinya. Semoga informasi ini juga menjadi manfaat ya, tidak hanya untuk Mas, dan juga tentunya untuk pemerintah dan juga masyarakat pada umum. Terima kasih atas kesaksian Anda. Pak Wahyu, kita kan tahu belakangan pengungkapan kasus sindikat judi online ini terus dilakukan oleh pemerintah ataupun aparat. Apakah ini berbanding lurus Pak dengan temuan TPPO yang didapat oleh Migrancare? Iya, jadi sejak pada masa pandemi ya, sampai sekarang ini, laporan yang masuk mengenai kalau kami menamakan forced criminality. Jadi mereka dipaksa untuk bekerja, melakukan tindakan kriminal yaitu judi online dan scamming online, itu memang mulai marak pada masa pandemi seperti itu, dan sampai sekarang itu terjadi gitu ya. Mengapa ini TPPO? Karena ternyata informasi kerja yang mereka terima pada awalnya ya, pada saat misalnya mereka melamar pekerjaan itu karena lowongan kerja, iming-imingnya adalah bekerja sebagai programmer atau sebagai customer service atau sebagai bekerja di startup, tapi pada kenyataannya mereka dipaksa. Berarti tidak bekerja. ditulis dalam lowongan itu bahwa akan bekerja di perusahaan judi online misalnya? Enggak akan mungkin ya. Titik penipuannya di situ? Iya, titik penipuannya di situ. Berbicara soal lowongan kerja tadi, Pak, apakah memang persyaratannya begitu mudahkah sehingga memicu masyarakat tuh ke Kamboja gitu untuk kemudian bekerja sebagai tertipu sebagai pengusaha judi online tuh bagaimana? Syaratnya memang membutuhkan mereka dia terampil menggunakan komputer, mengerti bahasa Inggris, dan tentu ya ini yang kemudian syarat-syarat ini banyak dipenuhi oleh orang-orang muda, sehingga tidak mengerankan kalau data yang kami terima itu para korban itu adalah orang-orang muda dengan pendidikan menengah, bahkan kita menemukan ada yang sarjana. Jadi mereka dari perkotaan, sarjana, dari kelompok ekonomi yang tidak berkekurangan seperti itu. Sehingga kalau dibedakan dengan TPPO yang lama ya, misalnya yang domestic worker itu kan biasanya perempuan berpendidikan rendah, dari pedesaan. Nah ini karakter demografinya berbeda seperti itu. Ini yang tentu menurut kami ada perluasan wajah korban TPPO. Seperti. Migrancare apakah pernah men-tracing perguruan tinggi yang kemudian digeluti oleh sarjana tersebut? Apakah ada perguruan tinggi yang dengan nama-nama besar mungkin? Kita nggak men-tracing sampai perguruan tingginya, tapi latar belakang mereka biasa sarjana ilmu komputer, sarjana informatika, teknik informatika, seperti itu. Jadi kebanyakan, ataupun kalau mereka SMK, itu SMK juga dari jurusan komputer, seperti itu. Yang menjadi pertanyaan kan juga ini karena berpindah dari satu negara ke negara lain. Proses dalam tanda kutip distribusi atau pemindahan mereka untuk ke negara Kamboja mungkin ini mandiri atau memang dikumpulkan terlebih dahulu, bagaimana Pak? Nah, kalau pada masa pandemi awal-awal dulu, itu mereka diberangkatkan dengan charter pesawat. Kita kan nggak punya penerbangan langsung ke Myanmar ataupun ke Phnom Penh. Kita nggak ada penerbangan itu. Biasanya transit lewat Thailand. Tapi dengan charter pesawat ini, mereka bisa langsung mendarat ke Phnom Penh. Dan mereka berangkat dari airport-airport yang
pengawasannya tidak ketat ya. Oke. Mereka nggak mungkin berangkat dari Soekarno-Hatta, tapi mereka banyakkan berangkat dari waktu itu di Kuala Namu Oke. dan Hang Nadim. Oke, itu disediakan oleh perusahaan tersebut. Iya, perusahaan itu mencharter maskapai itu, sehingga pada waktu kasus-kasus ini mulai marak, kami juga mengadukan maskapai-maskapai itu untuk menghentikan operasi penerbangan charter mereka, penerbangan yang tidak reguler mereka. Kemudian yang sekarang ini terjadi adalah mereka, karena ini pengawasan sudah sangat ketat, mereka berangkat seperti layaknya turis ya. Oke. Mereka transit ke Bangkok Oke. terlebih dahulu. Dari Bangkok itu juga ada yang lewat jalan darat, kemudian masuk ke perbatasan-perbatasan itu. Sejauh ini sudah adakah peran dari pemerintah kita untuk kemudian mengevakuasi hal tersebut, atau mungkin ada tantangan besar yang harus, ataupun tantangan besar yang akan dihadapi pemerintah untuk kemudian menyelamatkan masyarakat kita di sana? Iya, pada tahun lalu ya, pemerintah Indonesia kan menjadi ketua ASEAN. Iya. Dan karena kasus ini marak, pemerintah Indonesia mendorong terbitnya deklarasi ASEAN untuk pemberantasan kriminal kriminal antar negara atau trafficking yang berbasis teknologi digital. Jadi judi online dan scamming online ini kan termasuk bisnis yang berbasis teknologi digital. Tapi sayang sekali deklarasi itu hanya di atas kertas, tidak menjadi landasan bagi pemerintah Indonesia misalnya untuk menekan negara-negara tujuan, utamanya misalnya seperti Laos, kemudian Myanmar dan Kamboja, itu untuk melakukan penegakan hukum atau penindakan hukum ya untuk kejahatan-kejahatan ini. Repotnya adalah apalagi judi online. Judi online dianggap kegiatan legal Di sana? di sana. Iya. Kan kalau di Indonesia yang namanya judi kan ilegal seperti itu. Oke, artinya selain tentunya memberantas judi online di Indonesia, pemerintah juga tidak boleh lupa bahwa banyak sekali masyarakat kita yang kemudian terjebak di negara orang, tidak bisa pulang karena ditipu oleh sindikat judi online. Pak Wahyu Susilo, Direktur Migran Care, terima kasih untuk waktu Anda. Terima kasih. Mbak Sari, sehat Mbak? Hai, sehat. Mbak Sari ini editor Desk Investigasi Harian Kompas yang tahun lalu ya Mbak ya? Itu Tahun 2023 sampai ya. ke Kamboja untuk mendalami soal judi online. Iya, tim kami ke sana. Oke. Temuan apa yang kiranya menarik untuk kita highlight Mbak soal judi online ini? Ini kita ke sana tuh ke 3 kasino. Oke. 3 kasino yang diduga dimiliki oleh warga negara Indonesia, WNI, jadi investor. Pada suatu malam kami akhirnya menemukan di salah satu gedung di lantai 2 ini ya, kalau nggak salah aktivitas di lantai 2 itu lewat tengah malam kok masih rame sekali gitu ya, terang benderang gitu kan. Kita lihat, loh kok ini komputer berderet banyak dan banyak orang yang bekerja di balik komputer tersebut. Di situ kami, ini kayaknya para CS-nya nih, customer service-nya dari situs-situs judi. Mereka ini sistem kerjanya shift gitu. Jadi ketika sudah shift-nya, ada shift yang selesai, mereka kan turun, digantikan ada yang naik ke atas orang lain. Nah, di situ salah satu dari tim kami mendekati, tanya ya gitu. Kita kan dalam penyamaran waktu itu. Jadi nanya, ada lowongan kerja nggak ya gitu loh. Jadi CS, terus ini judul kan gitu. Iya, dibenarkan. Dan mereka orang Indonesia. Mereka semua orang Indonesia? Semua orang Indonesia. Di Kamboja itu sebenarnya 2 industri yang menonjol itu adalah industri perjudiannya itu sama scam. Industri scam. Nah, orang Indonesia yang bekerja di sana, keduanya ini mereka bekerja di situ. Kalau yang mereka bekerjanya di scam, love scam gitu ya, yang kayak gitu-gitu, itu biasanya dimiliki oleh investor Cina. Apakah perusahaan itu adalah perusahaan yang kemudian mengoperasikan judi online yang saat ini marak di Indonesia? Yes. Jadi gini, mereka judi kan di sana dilegalkan. Memang legal udah lama dari tahun pertengahan 90-an. Waktu itu pemerintahan Kamboja itu mengalami stagnasi ekonomi setelah Perang Saudara, sehingga mereka salah satu cara yang mereka pakai untuk ngebus ya ekonominya, kondisi ekonominya adalah membuka investasi asing untuk judi, gitu loh.
Yang masuk adalah waktu itu awal Cina dari Tiongkok. Nah, mereka dapat terdata, berlisensi dan membayar pajak. Terus kemudian diikuti akhirnya kesini-sini ada investor dari Indonesia juga masuk, gitu loh. Jadi syaratnya adalah mereka harus bikin kasino darat. Oke. Kalau judi online silahkan bisa juga di situ bersarang di situ, tapi dia harus bangun kasino darat juga untuk turis. Tapi orang Kambojanya tidak boleh main judi. Oke. Gitu. Jadi artinya mereka hanya bersarang di situ untuk pasar negara lain. Investor Indonesia ini mereka bersarang di sana, tapi judinya target pasarnya adalah orang Indonesia. 100%. Karena semua situs judinya berbahasa Indonesia. Dan akses pembayaran deponya itu bank-bank Indonesia semua. Bank Indonesia. CS-nya berkomunikasi dalam bahasa Indonesia semua. Jadi target pasarnya 100% Indonesia. Jadi numpang bersarang aja di sana. Harian Kompas juga sempat menelusuri investornya. Iya. Jadi kita bisa tahu itu tuh sebenarnya ngoprek data dokumen dari Kementerian Perdagangan Kamboja. Karena perjudian ini diaturnya di bawah kementerian itu. Kita dapat ada nama, ada alamat, ya kita carilah nama ini WNI. Mbak Sari, yang juga kita tahu bahwa tindakan dari Menkomdigi kan untuk memberantas judi online ini, yang paling pertama dilakukan adalah memberantas situsnya. Bahkan ada perdebatan juga, sebenarnya situs yang diberantas itu cuma kulitnya doang, bukan situs utamanya. Gimana dari Mbak sendiri melihat? Urat nadi atau bahkan lehernya dari judi ini, itu tuh sebenarnya di sistem pembayaran. Oke. Jadi rekening deponya itu. Ya? Itu rekening yang level paling bawah kan. Itu kalau itu digunting, diputus, digorok, dipenggal, itu benar-benar mati semati-matinya itu. Namanya nggak bisa hidup situs judi itu. Sebuah calling, permintaan pertanggungjawaban moral gitu ya dari dunia perbankan. Tidak bisa tutup mata dia dengan masifnya perdagangan rekening yang menjadi rekening depo ini, jual beli rekening, praktik jual beli rekening yang terus akhirnya dimanfaatkan menjadi rekening depo. Gerbang pertama uang masuk. Gerbang pertama uang masuk itu adalah rekening depo itu. Oke, baik. Editor Desk Investigasi Harian Kompas, Mbak Sari Febriana, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, makasih.